warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wabina sanallahu muridina wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadi wal ahli washabi azmin amma ba'du. Yang terhormat untuk Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren Superkam Bani Fida, dan juga yang terhormat untuk Abi Hanif dan untuk guru-guru serta staf dan guru mata pelajaran biologi. Dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Almarin Halma, saya dari kelas 10 MA Alpon Bani Fida. Gimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allah Akbar. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tentang Bryophyta dan Pteridophyta. Nah, Bryophyta itu adalah ciri-cirinya itu berukuran kurang dari 20 cm dan juga peralihan hewan berada di peralihan air atau darat, dan ciri-cirinya itu tidak punya akar dan batang serta daun, tetapi ada yang menyerupai akar yang dinamakan itu rhizoid yang dapat melekatkan lumut itu ke dalam lekatkan kepada serap zat hara. Dan di dalamnya itu terdapat hidroid dan leptoid yang reproduksinya itu secara aseksual dan seksual. Klasifikasinya itu tuh ada 3. Yang pertama, lumut daun musti, dan ada lumut hati atau di hepaticae, ada juga lumut tanduk atau anthocerotae. Nah, kalau lumut daun itu bisa disebut musti itu mempunyai tingkat rhizoid atau batang kurang dari 15 cm dan terdapat pembuluh di dalamnya serta operculum yang kemudian di dalamnya itu terdapat peristom dan adanya kaliptra atau tudung yang menciri khasi lumut daun tersebut. Nah, kalau lumut hati itu bisa disebut hepaticae. Hepaticae itu kenapa disebut lumut hati? Karena bentuknya itu seperti lobus hati manusia. Nah, biasanya itu ada di sungai atau di batang pohon, dan bentuknya itu ada yang berdaun dan ada yang bertalos. Kalau yang berdaun itu daunnya itu berderet-deret. Kalau yang bertalus itu talusnya itu berlapis-lapis gitu. Nah, ada juga lumut tanduk atau anthocerotae, itu tuh mempunyai sporofit. Tanduknya itu ukuran 0,5 sampai 12 cm dan berada di tanah yang lembab, contohnya kayak anthoceros. Selanjutnya ada Pteridophyta. Pteridophyta itu ciri-cirinya adalah lumut tertua yang umurnya itu 420 juta dan mempunyai akar serta batang dan daun yang dinamakan kormus. Terus di dalamnya juga terdapat akar serabut yang terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis, terus ada yang kedua itu silinder pusat, dan juga ada korteks atau bawah dari akar serabut tersendiri. Terus ada di dalamnya juga terdapat mikrofil atau daun kecil yang tidak bertangkai tetapi bersisik. Terus juga ada makrofil yang daunnya itu juga besar dan juga bertangkai. Ada 2 macam. Terus klasifikasinya itu ada 4. Yang pertama itu ada lumut sejati atau Pterophyta, ada juga kawat atau rambat yang disebut Pteridophyta, ada juga ekor kuda yang ekor kuda disebut Sphenophyta, ada juga purba atau telanjang disebut Psilophyta. Nah, kalau misalnya sejati, lumut sejati itu daunnya itu besar dan ujungnya itu menggulung. Kalau misalnya kawat atau rambat tadi itu tuh mempunyai batang dan bercabang serta dapat menghasilkan isospora. Kalau misalnya ekor kuda itu lumutnya itu basah dan batangnya itu tegak serta berongga dan dapat menghasilkan stobilus 5 sampai 10 spora di dalamnya. Lalu yang terakhir itu ada purba atau telanjang, itu tuh tidak ada daun pada lumut tersebut dan contohnya seperti Silotum ludum. Oke, sekali lagi saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.